Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di IBN TV. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar sejarawan, seorang filolog, dan sekaligus editor buku api sejarah. Nah, pada malam ini kita akan berbincang berkenaan dengan salah satu tema yang menarik, tema yang dimana membahas berkenaan dengan awal masuknya Islam ke tanah Jawa. Nah, barangkali sahabat IBN sudah sangat familiar dengan figur-figur tersebut gitu ya. Namun bagaimana ya peran daripada para pendakwah ini atau siapa-siapa saja gitu ya, para pendakwah ini yang melakukan Islamisasi di tanah Jawa. Nah, baik, di sebelah saya sudah ada Ustadz Salman Iskandar. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat kan? Alhamdulillah. Ustadz, gini nih Ustadz, saya mau bertanya. Banyak tuh di media sosial atau bahkan juga di buku-buku ya, perdebatan mengenai apakah ada relasi, ada hubungan gitu ya, tentang para wali songo gitu ya, yang kita kenal sebagai para mubalik ya, penyebar Islam di tanah Jawa ini, dengan pusat pemerintahan Islam secara global yang kita ketahui sebagai khilafah. Ini bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IBN rahimakumullah, berkenaan dengan pertanyaan tadi ya, apakah para waliullah ya atau para duta dakwah yang kita kenal sebagai wali songo begitu ya, atau kata orang Sunda itulah dewan salapan begitu ya, apakah mereka itu adalah merupakan para waliullah, duta-duta dakwah yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan Islam di Pulau Jawa ini, terkoneksi atau terkait dengan kehalifan Islam sebagai pusat dunia Islam yang ada di Timur Tengah? Maka kalau kita berbicara berkenaan dengan rangkaian begitu ya, berkenaan dengan Islamisasi yang ada di Jawa Dwipa, Pulau Jawa ini, koneksi itu ada begitu ya. Jadi bisa dibilang koneksi itu ada, hubungan itu ada. Ini erat kaitannya dengan keberadaan siapa yang pada awalnya itu kemudian terinspirasi, termotivasi untuk Islamisasi Pulau Jawa begitu. Kalau kita berbicara berkenaan dengan keberadaan Islamisasi Pulau Jawa, ini erat kaitannya dengan keberadaan Kesultanan Islam yang paling besar pada waktu itu yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Nah, kalau kita berbicara berkenaan dengan Kerajaan Islam Samudra-Pasai, ya kita tahu bahwa Samudra-Pasai itu berdiri sekira tahun 1267, Kang. 1267. 1267. Ya, itu berdirinya Kesultanan Islam Samudra-Pasai di bawah kuasa dari Raja Murah Silu yang kita kenal sebagai Sultan Malikussoleh. Sultan Malikussoleh. Nah, itu sebagai penguasa pertamanya. Nah, penguasa pertamanya pada tahun 1267. Dan ternyata kalau kita membaca kitab klasik ya yang ditulis oleh para sejarawan Melayu pada waktu itu, yaitu Tun Sri Lanang di dalam kitab Sulalatus Salatin begitu ya. Di situ diungkap bahwasanya Raja Murah Silu atau Sultan Malikussoleh dipusakai sebagai penguasa itu oleh sosok yang dikenal sebagai Laksamana Laut Najimuddin Al-Kamil. Ya, Laksamana Laut Najimuddin Al-Kamil itu kemudian diketahui secara luas bahwa beliau itu berasal dari Mesir. Dan ternyata Laksamana Laut Najimuddin Al-Kamil itu ditugaskan oleh Sultan ya kelima dari Kesultanan Mamlukiyah yang ada di Mesir, yang namanya adalah Sultan Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, yang semenjak tahun 1260 ya, 7 tahun sebelum adanya Kesultanan Samudra-Pasai, itu beliau kemudian menerima ya suaka politik, suaka militer dari ya keluarga Bani Abbasiyah, yaitu ya Al-Mustansir Billah, yang beliau itu bersama keluarganya itu bermigrasi dari Baghdad ke kota Kairo, karena Baghdad tahun 1258 itu dihancurkan oleh pasukan Tartar Mongol oleh Hulagu Khan.
Makanya kemudian ya Sultan Mamlukiyah yaitu Sultan Ruknuddin Baibars al-Bundukdari itu menyatakan baiat ya, baiat in'iqad ya, pengangkatan kekhalifahan Islam kepada ya sosok yang kita ketahui sebagai ya Al-Mustansir Billah. Dan ternyata fenomena yang ada di Timur Tengah pada waktu itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kemudian kesultanan dan kekhalifahan Islam itu sedang berseteru dengan ya musuh-musuhnya dari wilayah barat dan wilayah timur. Dari timur itulah pasukan Tartar Mongol, sedangkan dari barat itu adalah pasukan Salib. Tentu ketika kekhalifahan Islam yang berpindah dari kota Baghdad di wilayah Irak ke wilayah Kairo yang ada di Mesir, maka butuh sekali kekuatan Islam yang ada di Mesir itu untuk membuat kekuatan yang dahsyat. Makanya kemudian satu di antaranya, Sultan Ruknuddin Baibars al-Bundukdari menugaskan Laksamana Laut Najibuddin al-Kamil itu untuk memperkuat barisan tempur kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang sudah berpusat di Kairo, sekaligus juga memperkuat ya berkenaan dengan keberadaan dari Kesultanan Mamlukiyah pada waktu itu. Satu di antaranya ditugaskanlah Laksamana Laut Najibuddin al-Kamil itu untuk berlayar demi untuk ya memperkuat ketahanan pangan bagi kekuatan yang ada di Kairo. Kekuatan pangan itu adalah dalam bentuk penguasaan kota pelabuhan yang menghimpun rempah-rempah dari dunia timur. Makanya kemudian ditugaskanlah Laksamana Laut Najibuddin al-Kamil tadi untuk menguasai kota pelabuhan Cambay atau Cambayat yang ada di wilayah Hindia, yaitu bagian barat. Dan ternyata bukan hanya di Hindia, tapi beliau juga kemudian berlayar sampai ke negeri timur terjauh, yaitu negeri kita Nusantara. Dan pada waktu itu kemudian pasukan yang dibawa oleh Laksamana Laut Najibuddin al-Kamil itu kemudian tiba di wilayah Nangro, Aceh Darussalam. Disitulah kemudian beliau mempusakai sosok penguasa di situ, Raja Merah Silu, untuk menjadi sultan yang ada di Samudra Pasai. Itu yang pertama. Itu adanya jejak hubungan antara Kesultanan Islam Samudra Pasai dengan kekuasaan Mamlukiyah yang ada di Mesir, yang juga mereka telah memposisikan diri sebagai penguasa yang melindungi, mengayomi, menjaga khalifah, yaitu apa? Al-Mustansir Billah. Semenjak 1260 dan 1267, Laksamana Najibuddin al-Kamil tadi mempusakai Merah Silu sebagai penguasa Samudra Pasai. Berikutnya, di generasi yang keempat, di Samudra Pasai ada sosok yang kita ketahui sebagai Sultan Malikul Zahir yang kedua. Kekuasaan itu berlangsung sampai tahun 1349. Beliau pada masa kekuasaannya itu menerima kunjungan dari sosok bahariawan termuka dari negeri Maghribil Aqsa, dari Maroko. Namanya adalah Muhammad bin Battutah. Kita mengenai sebagai Imam Ibnu Battutah, yang berlayar ke negeri ini, ke Nusantara pada waktu itu. Berkeliling dari Nangro, Aceh Darussalam hingga Kepulauan Nuwar. Kepulauan Nuwar itu adalah kepulauan tempat pertama sinar matahari itu muncul di Kepulauan Nusantara, yaitu Papua hari ini. Nah, memasuki Jazirah Al-Muluk, kemudian juga memasuki Borneo, Sulawesi, sampai ke Jawa Dwipa. Dan pada waktu di era kepemimpinan kekuasaan Samudra Pasai yang keempat, yaitu Sultan Malikul Zahir, sosok Imam Ibnu Battutah itu singgah di Kesultanan Samudra Pasai. Dan beliau itu kemudian menuliskan kitabnya yang kita ketahui sebagai Risalah Ar-Rihlah dan juga Kanzul Ulum, yang itu kemudian memberitakan perjalanannya melintasi benua, melintasi samudra, dan juga tiba di Nusantara Indonesia. Beliau kemudian mereportase, begitu ya, memberikan informasi ke masyarakat dunia Islam bahwa perjalanannya sampai ke timur jauh ini, dia bertemu dengan komunitas-komunitas umat Islam yang ada di Nusantara, sekaligus juga bertamu di kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Namun ketika beliau menjelajahi wilayah Jawa Dwipa, masih sedikit komunitas muslimnya, bahkan belum ada kekuasaan politik ataupun dalam bentuk kerajaan atau kesultanan Islam. Oleh karena itu kemudian beliau berharap jika ada di antara pemimpin kekuasaan yang ada di dunia ini tergerak untuk Islamisasi Pulau Jawa, Islamisasi Jawa Dwipa.
Oleh karena itu kemudian ketika beliau pulang kembali ke negerinya di Maghribil Aqsa di bawah kekuasaan dari Sultan Muhammad Abu Zayan begitu ya. Beliau itu kemudian menghadiahkan hasil reportasenya tadi, kitab karangannya tadi kepada penguasa Mariniyah saat itu, yaitu Muhammad Abu Zayan.